Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan tentunya saya masih bersama dengan Rebecca Tong dan ADMS. Kembali ke Rebecca, ini kita tahu ada 220 wanita dari 51 negara yang mendaftar ke La Maestra International Competition ini. Ini kalau boleh tahu apa sih yang memutuskan Anda ingin coba deh untuk ikut kompetisi ini? Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik karena sebenarnya kalau misalkan banyak konduktor itu biasanya kita juga we apply to different competition atau we apply to different auditions ya. Tapi dalam lama saya ini kenapa yang saya pikir menarik dan penting itu karena ini yang the first internationally acclaimed untuk yang women conductors. Karena kalau kita lihat banyak sekali profesi konduktor itu mungkin dari even from 40 years ago, 50 years ago sampai sekarang banyak profesi itu dianggap sebagai male profession. Tapi semenjak 20 tahun yang lalu kita mulai melihat banyak sekali wanita konduktor yang sebenarnya very qualified. So right now banyak sekali di Eropa dan khususnya di Eropa mereka atau di US ya, tapi mereka terus menganggap bahwa sebenarnya gender equality in music should be more available. Jadi antara perempuan atau laki sebenarnya nggak masalah siapa yang menjadi konduktor. Dan ini La Maestra sedang mendorong dan mengambil kesempatan pada saat tahun ini untuk membuktikan bahwa women conductors is as qualified as male conductors gitu. Nah, Mas ADMS, ini gimana nih tanggapannya? Apa memang karena kita memang benar sih lebih banyak melihat konduktor laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Ya, saya kira udah waktunya untuk kita bangkit ya, memberdayakan semua anak bangsa, tidak melihat ras, gender dan lain sebagainya. Kita melihat integritinya, karyanya yang penting. Kalau karyanya bagus, musik misalnya, tutup mata aja. Begitu bagus, ya kita harus akui gitu. Jangan ditutup-tutupi gitu. Entah dia dari agama, ras, etnis apapun, apalagi gender gitu. Ini udah basi lah gitu ya. Itu di luar, itu udah lama sekali isu itu waktu Karayan memasukkan satu musisi wanita, terus akhirnya jadi ribut sekali gitu, dan sejak itu sering sekali dimunculkan wacana diskursus soal gender segala macam. Jadi sekarang mereka udah terbuka dan kita lihat kemajuan di sana sini. Dan kita sekarang mudah-mudahan ini jadi momentum untuk menyadarkan kita untuk melihat orang tuh dari prestasi. Melihat orang dari prestasi. Nah, ini juga menjadi konduktor itu satu hal yang tidaklah mudah pastinya ya, dengan kita lihat bagaimana dia harus bekerja sama dengan musisi-musisi yang ada di sana juga. Tapi apa sih sebenarnya kalau Anda lihat Mas ADMS di Indonesia sendiri masalah utama anak-anak bangsa ini yang ingin menjadi konduktor tuh apa sebenarnya? Ya, pertama-tama saya mau nggak mau ingat masa lalu saya gitu, betapa sulitnya ya di Indonesia untuk senang musik klasik. Nyari guru susah, nyari buku tuh saya mesti ke pasar baru untuk nyari cuma partitur piano biasa, Chopin apa segala macam, nggak ada di tempat lain gitu ya. Jangan tanya buku kebutuhan untuk conducting gitu ya, seorang calon konduktor ada teknik konduktor apa segala, udah nggak bakal ada lah gitu ya. Infrastruktur juga kita nggak punya concert hall sampai hari ini dari pemerintah ya. Untungnya ayahanda dari Rebecca Tong itu kan pendeta Dr. Stephen Tong itu beliaulah orang pertama yang menghadiahkan concert hall buat bangsa Indonesia di Kemayoran situ. Karenanya kita jadi kenal, oh begini suara direct. Sebelum itu kita kenal orkestra harus dengan mikrofon karena akustiknya tidak memadai. Dan ini hal-hal yang harusnya bisa mengangkat kondusivitas untuk memunculkan talenta baru ini di Indonesia amat terbatas gitu ya. Nah, misalnya kita lihat di Singapura, dia tahu ini bukan budaya dia, they don't care gitu. Dia buka open audition Singapore Symphony Orchestra. Nah, musisinya dipekerjakan dari macam-macam negara, terus dapat dia mesti
ngajar juga di ininya. Di Malaysia juga begitu. Malaysia Philharmonic itu kebanyakan orang asing, they don't care. Untuk musik yang mau nggak mau itu jadi seperti barometer. Musik klasik itu jadi satu barometer dari modernitas satu bangsa, suka atau tidak suka. Seperti Rebecca tadi sampaikan, itu musik yang universal dan musik yang seperti lingua franca. Kalau kita ngomong bahasa Inggris di mana-mana aman gitu ya, semua orang pasti ngerti gitu ya, dianggap lebih banyak mengerti. Musik juga gitu, kita boleh bangga gamelan kita, bangsa Cina punya tradisi, Jepang juga punya, India punya. Tapi when it comes to satu konferensi misalnya dibuka dengan satu suguhan musik bersama, itu most likely ya musik simfonik karena dimengerti oleh semua orang gitu ya. Dan tadi ya menjadi satu bahasa musik yang universal, salah satunya adalah klasik yang didapat ya, seperti yang Mas Adi dan juga Rebecca suka sebenarnya seperti itu. Tapi balik lagi ya tadi peran wanita dalam konduktor ini, saya kembali ke Rebecca. Rebecca sendiri melihat bahwa peran seorang wanita di dalam musik performance, bila kita bandingkan dengan beberapa tahun jauh sebelumnya tuh sampai sekarang, seperti apa Anda melihatnya? Kalau menurut saya kita bisa lihat dari segala profesi di masyarakat ya. Sebenarnya kalau semua profesi masyarakat juga 40 tahun yang lalu tuh nggak kebayang misalkan wanita jadi businesswoman, wanita jadi head chef gitu. Sama dengan di musik, banyak sekali faktor-faktor karena 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu tuh mereka tidak terbiasa. Sebenarnya seperti yang saya dan Mas Adi MS bilang, bahwa gender itu sebenarnya nggak penting. Yang penting adalah bisa atau tidak, mampu atau tidak, qualified atau tidak gitu. Dan saya harap dalam 10-15 tahun ke depan gitu ya, kita tidak membicarakan lagi yang namanya wanita konduktor atau male conductor. We're only talking about conductor. Yeah. We're only talking about a business person atau chef gitu. Nggak perlu lagi kita membicarakan mengenai she's the women chef gitu, head chef, atau she's the business person gitu. Yang kita hanya membicarakan qualified atau tidaknya, itu sih yang sebenarnya kita aim atau goalnya ke depan seperti itu. Dan kita merasakan atau Anda sudah merasakan bahwa saat ini sudah mulai hilangkah stigma-stigma itu, atau masih ada sebenarnya stigma-stigma terkait dengan gender seperti itu? Menurut saya masih ada aja, karena dalam masyarakat kita masih ada generasi yang mungkin masih generasi lama ya. Tapi kalau menurut saya sih generasi-generasi tersebut yang boleh dikatakan kurang open gitu ya, kurang open minded itu sebenarnya sudah lebih sedikit daripada yang misalkan 40 tahun yang lalu. Yeah. Lebih banyak orang sekarang lebih terbuka mengenai apa sih yang bisa disampaikan sebagai konduktor, atau apa sih yang menjadi unik konduktor tersebut gitu. Dibandingkan dengan ini female atau itu male gitu aja sih. Ya, padahal kita tahu bahwa musik itu semua bisa dikatakan menjadi sebuah bahasa universal, harusnya tidak ada lagi gender di situ ya. Baik, Rebecca dan juga Mas Adi MS, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Kita masih ada satu segmen terakhir dan pemirsa tetaplah bersama kami.